Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amanda Simarmata. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang filsafat bahasa Indonesia. Berikut videonya. Akar sejarah filsafat bahasa. Filsafat bahasa bukanlah ilmu yang lahir kemarin sore. Akarnya sudah tertanam sejak zaman Yunani kuno, di mana para filsuf mulai merenungkan hakikat bahasa dan hubungan dengan pemikiran. Dalam tradisi keilmuan Islam, bahasa juga memiliki kedudukan yang istimewa. Ia adalah sarana utama untuk memahami wahyu ilahi yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Meski demikian, filsafat bahasa sebagai disiplin ilmu yang mandiri baru muncul dan berkembang pesat pada abad ke-20. Seiring dengan kesadaran bahwa banyak persoalan filsafat dapat dipecahkan melalui analisis bahasa. Pembahasan kedua, mengapa filsafat bahasa penting dalam pendidikan Islam? Lantas, mengapa filsafat bahasa begitu penting dalam pendidikan Islam? Jawabannya terletak pada peran bahasa itu sendiri. Bahasa bukan sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga membentuk cara berpikir dan menafsirkan realitas. Dalam konteks pendidikan Islam, filsafat bahasa menjadi landasan untuk merumuskan tujuan, metode, dan isi pengajaran yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Ia membantu kita mengembangkan akal, hati, dan moral peserta didik melalui penggunaan bahasa yang tepat dan bijaksana. Pembahasan ketiga, dua teori asal-usul bahasa dalam perspektif Islam. Dari manakah sebenarnya bahasa itu berasal? Dalam literasi Islam, terdapat dua pandangan ulama mengenai asal-usul bahasa. Pertama, ada teori yang menyatakan bahwa bahasa berasal dari wahyu ilahi atau tauqifi, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahasa kepada manusia. Yang kedua, ada teori yang mengatakan bahwa bahasa adalah hasil ciptaan manusia istilahi melalui kesepakatan dan konvensi. Ulama seperti Ibnu Zini mencoba menjabati kedua pandangan ini dengan mengatakan bahwa bahasa berasal dari kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk berkreasi dalam berbahasa. Pembahasan keempat, kontribusi para filosof Muslim dalam kajian bahasa. Tidak dapat dipungkiri, para filosof Muslim memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan kajian bahasa. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Barabi, Ibnu Sini, dan Al-Ghazali telah memberikan sumbangsih pemikiran yang tak ternilai harganya. Al-Kindi dengan keahliannya dalam logika meletakkan dasar-dasar berpikir sistematis yang sangat berguna dalam analisis bahasa. Al-Farabi dengan pikirannya tentang hubungan bahasa dan akal menunjukkan bahwa bahasa adalah cerminan dari pikiran manusia. Ibnu Sini dengan pandangannya tentang bahasa sebagai alat komunikasi menekankan pentingnya kejelasan dan ketetapan dalam bahasa. Sementara itu, Al-Ghazali dengan kritik-kritiknya terhadap penggunaan bahasa dalam filsafat mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menafsirkan makna kata-kata. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi saya akan menyimpulkannya. Nah, kesimpulannya itu mengintegrasikan filsafat bahasa dalam literasi Islam. Filsafat bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam literasi Islam. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga membentuk pemikiran, nilai, dan perilaku kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan bahasa secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Mari terus mengenali lebih dalam tentang filsafat bahasa dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, itulah video yang saya bahas tentang filsafat bahasa dalam kajian Islam. Nah, teman-teman sudah tahu kan? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.